Halo Halo guys, guys, selamat selamat datang di datang di podcast podcast kelompok kelompok 1. 1. Perkenalkan, saya Leandra Meswara dari kelas 10 MIPA 1, nomor absen 18. Perkenalkan, saya Regina Mutiara Raina dari kelas 10 MIPA 1, nomor absen 26. Perkenalkan, saya Diki Evra Kusuma dari kelas 10 IPS 1 nomor absen 6. Perkenalkan, saya Misalka Resta dari 10 IPS 1 nomor absen 24. Di sini kami akan membawakan podcast berjudul Gen Z sebagai Agent of Change. Kalian bisa simak podcast kami ya. Ngomong-ngomong, gimana nih perasaan kalian? Bentar lagi kita bakal PTM setelah sekian lama pembelajaran melalui PJJ. Seneng banget, gak sabar. Iya nih, seneng banget setelah sekian lama PJJ akhirnya mau PTM. Sama nih, senang juga. BTW, kalian weekend kemarin ngapain aja nih? Kalau aku weekend kemarin sih cuman di rumah sama baca salah satu buku non-fiksi. Judulnya Rantai Tak Putus, karya dari D.L. Lestari yang terbit tahun 2020. Bukunya tentang apa tuh, Shell? Apa aja sih kelebihan dan kekurangan buku itu? Bukunya berisi tentang kehidupan dan perjuangan para pengusaha UMKM dalam membangun suatu usaha, mulai dari titik terendah mereka dalam menciptakan usaha dan mengembangkan usahanya sampai pada titik akhir kesuksesan usaha mereka. Di saat berada titik terendah, kita harus meniru ciri kepribadian Yesus, yaitu Yesus adalah orang yang sungguh beriman. Beriman kepada Allah berarti menyadari kehadirannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus sangat beriman kepada Allah. Ia mendengarkan dan menjawab semua panggilan Allah dalam setiap situasi apapun. Dan meskipun ia harus memperoleh resiko yang sangat besar karena imannya kepada Allah, ia mampu mengatasi semua tantangan. Buku itu juga bagus sih, bukunya memotivasi kita, juga para generasi Z untuk tidak takut dalam menciptakan suatu usaha yang lebih kreatif dan inovatif, sehingga usaha tersebut dapat membantu pertumbuhan ekonomi. Tapi dibalik dari kelebihan buku itu, ada juga kekurangan dari bukunya. Buku ini memiliki kekurangan yaitu dalam penulisannya. Kalimat yang ada di dalam buku ini masih jarang digunakan dalam penulisan sehari-hari dalam bahasa Indonesia. Wah, keren dong. Aku jadi kepikiran buat bikin suatu usaha, tapi yang bisa memberikan laba atau keuntungan besar. Gimana kalau kita bikin usaha kerajinan dari gerabah? Wah, ide bagus itu. Nah, kalau kita mau buka usaha kerajinan gerabah, kita bisa loh berkolaborasi sama seorang pengrajin gerabah. Iya benar, tapi kita harus menentukan dulu harga jual produknya. Tapi kira-kira gimana ya cara menentukannya? Kita misalkan saja dulu. Misalkan kita mendapat pesanan produk 100 buah. Biaya peralatan mesin atau biaya tetapnya 20 juta. Biaya bahan baku atau biaya variabelnya 3 juta. Lalu biaya tak tertugas banyak 2 juta. Nah, baru kita bisa hitung tuh harga jual produknya. Untuk menghitung harga jual produk, caranya biaya modal kita bagi dengan jumlah produk yang dibuat. Berarti 25 juta dibagi 100. Jadi harga jual produknya 250.000 per pieces. Oh, jadi gitu. Oke, aku jadi paham. Kalau sudah dihitung begini, kan kita bisa memperoleh keuntungan, bukannya rugi. Guys, tapi kalau dipikir-pikir, sebenarnya usaha yang menguntungkan itu gak cuma berupa benda saja, tapi juga bisa hewan ternak. Bener kamu, Hes. Misalnya saja sapi atau ayam. Itu kalau dijual, nilai ekonomisnya yang didapat juga lumayan tinggi. Iya nih, daging yang kita makan sehari-hari juga didapat dari hewan-hewan ternak itu. Tidak hanya daging sebenarnya, ada manfaat lain yang bisa kita dapat dari hewan-hewan ternak tersebut. Misalnya ayam kita bisa manfaatkan daging dan telurnya, lalu sapi kita bisa manfaatkan daging dan susunya. Tapi ngomong-ngomong, hewan-hewan ternak itu masuk ke dalam film apa ya? Kalau ayam itu masuk ke dalam kelompok Aves. Karena terlihat dari ciri-cirinya yaitu berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar dan memiliki sebuah paruh. Rata-rata hewan yang termasuk ke dalam kelompok Aves memiliki paruh yang disesuaikan dengan jenis makanannya. Nah, kalau sapi itu termasuk ke dalam kelompok mamalia. Karena sapi merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara beranak dan merupakan hewan yang menyusui. Oh, jadi gitu. Ternyata sapi dan ayam tidak berada di kelompok hewan yang sama. Ngomong-ngomong nih ya,
Kalau kita mau coba bikin usaha, kita harus lebih hati-hati dan lebih jujur loh. Kenapa tuh Shell kok harus lebih hati-hati? Soalnya, aku lihat ini banyak generasi Z yang ingin mencoba buat buka usaha di zaman sekarang, tapi malah melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang yang dilakukannya demi mendapatkan keuntungan yang lebih dan demi memuaskan kesenangan pribadi. Tetapi hal itu malah justru bikin usahanya menurun serta menghambat perkembangan ekonomi dan bukan membantu pertumbuhan ekonomi. Wah, iya bener juga, Sel. Aku lihat juga berita dari kasus yang viral saat ini. Mereka membuka suatu usaha, namun dalam jangka waktu yang singkat langsung memiliki harta yang melimpah. Dan ternyata harta yang dipamerkan itu hasil dari penipuan dan korupsi uang beberapa masyarakat. Iya, benar banget tuh. Penipuan dan korupsi juga merupakan salah satu jenis perilaku yang menyimpang dari adanya kasus itu. Malah justru menghambat perekonomian Indonesia, serta pelaku juga harus mendapatkan pengendalian sosial berupa denda dan hukuman di jeruji besi penjara. Ngomong-ngomong, dari tadi kita asik banget nih ngobrolnya, sampai lupa topik awal yang kita bahas tadi. Iya nih, asik banget ya ngobrolnya. Jadi gimana nih, kalau kalian ngapain aja nih kegiatannya pas weekend kemarin? Aku weekend kemarin sih ke Surabaya. Ada acara keluarga sih, makanya keluar kota pas situasi pandemi gini. Wah, kalau ngomongin Surabaya, aku jadi keinget salah satu legenda dalam bahasa Inggris yang pernah dibaca adekku. Judulnya The Legend of Sura and Baya. Wah, kayaknya menarik nih bukunya. Apa sih inti dan pesan moral dari buku itu? A long time ago, there were two animals, Sura and Baya. Sura was the name of shark, and Baya was a crocodile. They lived in a sea. Once Sura and Baya were looking for some food. Suddenly, Baya saw a goat. Yummy, this is my lunch, said Baya. No way, this is my lunch, you are greedy, said Sura. Then they fought for the goat. After several hours, they were very tired. Feeling tired of fighting, they lived in a different place. Sura lived in the water and Baya lived in the land. The border was the beach, so they will never fight again. One day, Sura went to the land and looked for some food in the river. He was very hungry, and there was not much food in the sea. Baya was very angry when he knew that Sura broke the promise. They fought again. They both beat each other. Sura bit Baya's tail. Baya did the same thing to Sura. He beat Sura very hard. Sura finally gave up and went back to the sea. Baya was happy. So in the book we are taught that if fighting doesn't solve the problem, we solve it properly using our hearts. From difference that make problems we solve by uniting to respect each other to create an atmosphere of peace. Wah, pesan moral dari cerita The Legend of Sura and Baya mengingatkanku pada wawasan Nusantara. Dari berbagai pandangan yang berbeda ada di bangsa Indonesia, di mana kita yang berbeda ini menjadi satu dalam tujuan, komitmen, dan juga saling mendorong dalam mencapai kesepakatan. Iya, tepat sekali yang kamu bilang, Mahes. Memang perbedaan itu kita bisa menjadi satu kesatuan. Apalagi bangsa Indonesia yang beragam. Kita sebagai generasi Z ini harus mempertahankan juga nilai kesatuan. Kita saling mendorong satu sama lain dalam meningkatkan ekonomi yang menurun ini. BTW, Mahes nih punya bakat di bidang tenis ya? Bisa nggak sih kamu ceritain mekanisme di tenis itu kayak gimana? Aku pengen tahu nih. Iya betul, ketika bola tenis mengenai raket, berarti bola memberi impuls pada raket. Pada saat bola dipukuli dengan raket, ini berarti memberi impuls atau gaya dalam waktu sentuh tertentu di bola. Impuls yang diberikan bola ini menyebabkan penambahan besar dan merubah arah momentum pada bola tersebut. Tapi tahu nggak sih, waktu kamu bermain tenis bisa membentuk sebuah sudut loh. Wah, gimana tuh konsepnya? Kok bisa membentuk sebuah sudut? Sebenarnya lebih jelas membentuk sudut seperti segitiga siku-siku. Jadi jarak antara kamu berdiri dengan net membentuk sisi samping. Pantulan bola membentuk sisi depan dan arah ketika bola meluncur ke tempat lawan membentuk sisi miring. Terus kira-kira membentuk sudut cos 60 derajat. Sudut 60 derajat itu ada di kuadran 1 bukan sih? Lalu cara menghitung sudut cos 60 derajat gimana? Iya benar, sudut 60 derajat itu ada di kuadran 1.
karena di kuadran tersebut terdapat sudut antara 0 sampai 90 derajat. Lalu untuk menghitungnya, kita pakai konsep sudut berelasi. Gini, cos 60 itu kita realisasikan dengan sudut 90 derajat min A. Jadi, cos 90 derajat min 30 derajat sama dengan sin 30 derajat. Sin 30 derajat hasilnya adalah setengah. Oh, jadi begitu ya? Oke, aku mulai paham nih. Nah, jadi udah paham kan? Sekian podcast dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.